kelompok 5 yang terdiri dari Nama saya Farma Cahyati. saya Pratiwi Soharlan Pelo, Saya Wadana Bizal Fikar. Saya Anggung. Saya Farah. Saya Nurjana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai daur sulfur. Daur sulfur adalah proses alami perpindahan unsur sulfur melalui lingkungan abiotik dan biotik yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai pengertian daur sulfur, sumber-sumbernya, proses siklusnya, peran organisme, serta manfaat daur sulfur. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Daur sulfur adalah proses sirkulasi alami unsur sulfur atau belerang melalui berbagai bagian lingkungan seperti udara, tanah, air, dan makhluk hidup. Sulfur merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup karena membentuk protein dan enzim penting, berperan dalam membentuk metabolisme. Daur sulfur menunjukkan bagaimana sulfur berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui proses alami dan aktivitas manusia. Sulfur berasal dari berbagai sumber, baik alami maupun buatan manusia. Sumber alami yaitu 1. Letusan gunung berapi yang mengeluarkan gas SO2 ke atmosfer. 2. Pelapukan batuan yang melepaskan sulfur ke dalam tanah dalam bentuk sulfat SO4-2. 3. Penguraian organisme yaitu bakteri dan jamur menguraikan hewan dan tumbuhan mati, melepaskan H2S atau hidrogen sulfida. Sumber buatan manusia. 1. Industri dan kendaraan bermotor yang melepaskan gas sulfur SO2 akibat pembakaran batu bara dan bensin. 2. Pertanian yaitu pupuk dan pestisida yang mengandung sulfur. Asap-asap yang berasal dari aktivitas industri maupun erupsi gunung berapi yang banyak mengandung SO2, SO4, H2S, dan dimetil sulfida yang naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut kemudian bereaksi dengan air membentuk sulfat. Nah, reaksi asam sulfat ini sangat berpengaruh terhadap derajat keasaman hujan, sehingga ketika hujan turun akan terjadi peristiwa hujan asam. Kandungan sulfur pada hujan akan masuk ke dalam tanah sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat dan menyusun makanan setelah makhluk hidup itu mati. Dekomposer akan mengurai jasad-jasad makhluk hidup menjadi komponen-komponen penyusunnya. Senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob membentuk sulfat kembali sehingga dapat diserap oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk hidrogen sulfida yang beracun yang biasanya terkandung dalam magma gunung berapi. Selain itu, jasad mati makhluk hidup yang tertimbun akan menjadi bahan bakar fosil yang nantinya dijadikan sumber energi untuk industri. Itu dia tadi penjelasan mengenai proses daur sulfur. Semoga kita dapat pahami dengan baik ya teman-teman. Peran mikroorganisme dalam daur sulfur yaitu 1. Bakteri pereduksi sulfur mengubah sulfat SO4-2 menjadi gas H2S. 2. Bakteri pengoksidasi sulfur mengubah H2S menjadi sulfat atau sulfur dioksida. Tanpa mikroorganisme, sulfur akan menumpuk dalam satu bentuk dan daurnya tidak berjalan dengan lancar. Manfaat daun sulfur. Adapun manfaat dari daun sulfur bagi kehidupan manusia yaitu untuk membantu pembentukan hijau daun, meningkatkan kehidupan protein dan vitamin di tanaman, dan membantu pembentukan zat gula. Selain itu, sulfur dapat memperbaiki warna aroma dan struktur tanaman, mengurangi penyimpanan pertumbuhan tanaman, dan memperbesar umbi dan bawang merah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, unsur sulfur biasanya digunakan dalam produk seperti bahan baku obat, pembuatan bahan peledak, dan diindustrikan kimia lainnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai daun sulfur. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.